salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Pas giliran banyak duit kencang nih aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sani, yang juga sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Bupati kita, Ibu Hajjah Masnah Busro, yang juga kita hormati Ketua Majelis Ulama atau yang mewakili, kemudian Ketua Basnas, bapak-bapak para pejabat di lingkungan Bupati Muara Jambi, dan juga bapak-bapak para pejabat yang hadir dan bersama di dalam tim Safari Ramadan dari Provinsi Jambi. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat bermuajahah, bertatap muka. Tentunya kita merasa senang karena lebih kurang 2 tahun, ya, 2 Ramadan kita tidak begitu bebas melaksanakan tarawih, kemudian juga tidak mengadakan safari Ramadan. Dan tahun ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan safari Ramadan. Dan alhamdulillah suatu kesenangan dan kegembiraan kita bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, manakala kita dapat bersilaturahim, berkumpul, apalagi kita berkumpul berbuka puasa bersama. Nah, jadi Pak, kata Nabi ada 2, ya, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yang dalam hadis disebutkan lis-shaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Farhatun inda iftarihi. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, atau juga inda fitrihi, ketika kita berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kebahagiaan ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Maka kita, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, masih ada situ? Kalau le tidur, apalagi kita malam ini duduk bersama, hadir bersama Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Bupati kita. Itu suatu kegembiraan yang luar biasa. Betul tidak, Pak? Apalagi tadi berbuka puasa bersama. Waduh, nikmat sekali rasanya. Ya, kami dari provinsi disambut oleh Ibu Bupati, kemudian disiapkan makan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, suatu kebahagiaan. Maka yang paling bahagia hakiki adalah tatkala kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, berhari raya bersama keluarga, dan yang paling penting nanti berbahagia ketika kita berada di dalam surga bersama keluarga. Amin. Ini mau masuk surga, Bu? Bapak mau masuk surga, Pak? Nah, apabila kita ingin masuk ke dalam surga bersama keluarga, maka tentulah kita melakukan amalan-amalan tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Barang siapa orang yang ingin dipertemukan dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, maka hendaklah dia melakukan amal-amal soleh. Kira-kira kita ni mau masuk surga sama-sama keluarga, apa mau masuk surga dewek-dewekan? Kalau ditanya dengan ibu, Bu, kalau mau masuk surga ngajak suami apa tidak? Ngajak. Kalau bapak kalau masuk surga apa ngajak istri lagi apa tak lagi? Tak lagi gitu dah. Sampai hati ni tak ada sayang lagi ya. Kalau ditanya dengan ibu, ibu sayang dengan suami, Bu? Sayang. Kalau bapak sayang dengan istri, Pak? Sayang juga. Nah, bapak kalau memang sayang kepada istri, jagalah istri, jangan kau sakiti senyumnya istri, senyumnya bidadari. Wah, ya betul, Bu? Wah, betul katanya. Bila istri marah-marah, bapak-bapak tak usah gunda kasih duit warna merah, ibu akan senyum indah. Setuju, Bu? Kencang ni kan? Nah, ibu juga macam itu kalau sayang dengan suami, ya tak? Betul sayang dengan suami, Bu? Nah, jadi kalau sayang dengan suami, ajak suami sama-sama masuk surga. Jagalah suami, jangan kau hianati murkanya suami, murkanya ilahi. Betul, Bu? Bila suami kawin lagi, ibu-ibu tak usah bersedih,
walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Setuju, Bu? Ada setuju, Pak? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita nak masuk surga, ayo sama-sama masuk surga. Jangan masuk surga dewean. Kini tu banyak juga ustaz pun kini banyak nak masuk surga dewean. Mana buktinya? Kata dia, kata ustaz tu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, bid'ah, sesat, masuk neraka. Beduk, sesat, masuk neraka. Tahlilan, yasinan, bid'ah, sesat, masuk neraka. Masuk neraka kalau kita kok. Dia lah yang masuk surga, tak takut masuk surga dewean. Kalau kita nak masuk surga, galau-galau kita masuk surga. Setuju? Nah, kalau setuju saya tanya, penjaga pintu surga tu siapa namanya? Malaikat yang ceramah Ridwan namanya. Nah, apakah bisa kita masuk surga sama-sama suami istri berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 23-24. Jannatu adnin, surga jannatun aden, yadkhulunaha, masuklah mereka ke dalamnya orang-orang yang soleh, min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, dari golongan bapak-bapak mereka, dari golongan keturunan-keturunan mereka, pasangan-pasangan mereka, mereka semua masuk ke dalam surga. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita ingin masuk ke dalam surganya Jannatun Aden bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak cucu keturunan kita, syaratnya apa? Syaratnya disebutkan ayat sebelumnya. Disebutkan dalam surah Ar-Ra'du ayat 20-nya disebutkan. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Orang-orang yang bersabar di dalam mencari keridhaan Allah dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, berdasarkan surah ini ada 4 kriteria untuk masuk bersama suami istri ke dalam surga. Pertama adalah bersabar dalam mencari keridhaan Allah. Artinya apa? Kita harus sabar di dalam kita melakukan amal soleh. Bapak Ibu, amal soleh itu termasuk ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari, diminta kepada kita untuk bersabar melaksanakannya. Solat tarawih yang kita lakukan di malam hari, kita diminta untuk sabar dalam melaksanakannya. Makanya tadi bapak-bapak kita sembahyang tarawih, tadi kita dilaksanakan dengan 8 rakaat. Kenapa? Karena kita ada kegiatan. Kalau 20 rakaat mungkin nanti terpancing imamnya terburu-buru. Sebab ada orang yang sembahyang tarawih tak ada sabaran.
Kadang-kadang maaf semayang tarawih dipesan dengan Pak Imam. Pak Imam, yo, kita malam ko semayang tarawih langsung gigi 4. Kata Pak Imam, payu gigi 4. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. 20 rakaat. Apa kata anak SMP, kau baru imam berkeringat kalau kita semayang. Lalu bagi nenek-nenek yang asam urat di belakang macam mana? Belum sempat ruku, imam lah sujud, belum sujud lah tegak pula pontang panting di belakang. Apalagi nang kena penyakit bengek tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati. Nah, calon penghuni surga Jannatun Aden diminta bersabar dalam ibadah. Puasa sabar, solat sabar, tenang. Wa'mur ahlaka bis solat fastabir alaiha. Ajak keluargamu solat, tapi bersabarlah dalam solat tu. Sabar, tenang. Ya kan? Kayak tadi kan imam kita enak, bacaannya fasih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enak, tenang, meresap. Semayang tarawih setahun sekali, betul tidak? Tuh. Cuma jangan pula mentang-mentang. Ada pula mentang-mentang imam begitu disuruh jadi imam, mentang-mentang juara 1 musabaqah tilawatil Quran, semayang tarawih Fatihah lagu zikar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih 20 rakaat. Alhamdulillahi rabbil Apa kata anak yang bujang-bujang di belakang sampai subuh gitu. Sahur, sahur, sahur gitu. Masya Allah. Sampai ke ujung waladdallin. Tak ada lagi suara amin. Biasanya ada amin. Tak ada lagi nyampe belakang tu. Dah ketik suara. Begitu assalamualaikum ke kanan, rupanya baris sebelah kanan kalau balik kalau. Lah kelamuan. Assalamualaikum ke kiri, adalah tinggal 2 orang lagi jemaah tu. Nanya pula Pak Imam, nah ke mana kawan yang lain? Lah balik kalau Pak Imam. Kau ngapa tak ada balik? Saya tadi nak balik Pak Jemaah Pak Imam, cuma kunci masjid saya megangnya. Gitu. Masya Allah. Itu berarti apa ini? Harus sabar. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Dan tak boleh sombong. Ibu-ibu tak boleh juga sombong semayang tarawih. Mentang-mentang telkung baru lah. Waduh ibu-ibu di sana semayang tarawih, Allahu Akbar. Telkung baru, telkung sayur. Mana telkung sayur? Gambar-gambar belimbing.
gambar manggis. Jadi ibu-ibu yang semayang di belakang, apalagi sedang puasa, Allahu Akbar. Enak nih ya, aku kepengen yang kaget apa buko ini. Beli manggis kayak di mana lah jual manggis. Allahu Akbar, manggis manis nih. Ya bu ya, jangan, tidak boleh sombong. Itu, tidak boleh sombong. Tuh ada imam sombong juga. Imam sombong. Ya, begitu imam sombong sudah digelincirkan Allah. Tuh ada pak, imam sombong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ke ujung. Waladdallin. Amin. Wah, ada sombong dikit. Bacaannya bagus, tapi sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua kali amin. Ya, gara-gara sombong. Jadi kita tidak boleh sombong. Kemudian menegakkan sholat bagi orang yang ingin menuju ke surga. Kemudian tadi menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, apabila kita ingin menuju ke surganya Allah bersama-sama Jannatun Aden ini, maka lakukanlah 4 hal ini tadi. Kemudian kepada kita ibu-ibu disebutkan bahwa ja'akum Ramadan sayyidus suhur, bahwa akan datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Ya bu? Ya pak? Tarawih yang kita lakukan ini mendatangkan keberkahan. Yang paling terpenting kepada kita, carilah keberkahan itu mulai dari awal sampai akhir. Cuman pertanyaannya ada apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Satu ketika Nabi berjalan ke rumah nenek-nenek namanya Ummu Sulaim. Nabi tertidur di sana karena cuaca panas. Lalu yang dilakukan Ummu Sulaim ketika itu apa? Ambilnya gelas, ambilnya kapas, keringat Nabi yang meleleh tadi, dilapnya keringat Nabi, dimasuknya dalam gelas. Lalu ketika itu Nabi terbangun, "Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini?" "Ya Rasul, aku mengharapkan keberkahan dari keringat yang keluar dari jasadmu yang mulia ini. Keringat ini sebagian aku minum, dan sebagian aku jadikan sebagai parfum minyak wangi. Ini upaya mengambil berkah dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Minum keringat Nabi. Itu sahabat. Kalau ibu-ibu nak coba-coba besok, pas laki kita sedang tidur, ambil gelas, dia sedang berkeringat, tampung keringatnya tu, bawa kelek tu, minum, insya Allah mencret. Nak disamukan keringat Nabi dengan laki awak, manalah sama. Jadi tidak perlu minum keringat laki kalau nak mendapatkan keberkahan. Cukup apa kata Nabi, al barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih senior, yang lebih tua dari kita. Suami kita, ayah kita, emak kita. Keberkahan ada pada mereka, maka cium tangannya. Bapak, cium telapak kaki emak kita, supaya kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan kita semua ni yang hadir ni, dengan kita menjalankan ibadah puasa di siang hari, malam hari kita solat tarawih, semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.